Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Veronica dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Sriwijaya. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang peran teknologi digital sebagai media pembelajaran di era abad 21. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih, apa aja yang akan kita bahas pada video kali ini? Kalau belum tahu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep pembelajaran di era digital, peran teknologi sebagai media pembelajaran di era abad 21, manfaat media pembelajaran teknologi, serta dampak negatif dari penggunaan teknologi. Di era abad 21 yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, peran teknologi sebagai media pembelajaran telah menjadi sangat signifikan. Dalam konteks pendidikan, teknologi telah mengubah cara kita mengakses informasi, berinteraksi, dan belajar. Teknologi pendidikan diciptakan untuk memecahkan permasalahan belajar dengan cara memfasilitasi dan memberikan alternatif serta inovasi baru di dunia pendidikan, sehingga dapat mempermudah untuk mencapai tujuan pendidikan. Adanya teknologi memberikan peluang untuk memperluas dan memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Di samping teknologi memberikan dampak positif dan negatif, juga memberikan tantangan tersendiri, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih media pembelajaran itu. Jadi, media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu menjelaskan suatu materi dalam mengajar, serta dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Secara umum, media pembelajaran dapat diartikan sebagai peralatan atau pengantar sebuah informasi edukatif dalam suatu kegiatan belajar. Kita tahu sampai saat ini berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi, sehingga saat ini pendidikan dengan menggunakan alat yang lebih modern untuk membantu mengembangkan kualitas pendidikan untuk mencapai tujuannya. Pengertian konsep pembelajaran era digital adalah pendekatan dan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara luas untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Adapun beberapa konsep pembelajaran di era digital yaitu yang pertama, teknologi sebagai alat pembelajaran. Era digital membawa kemajuan teknologi yang memungkinkan penggunaan berbagai alat pembelajaran seperti perangkat mobile, komputer, tablet, dan akses internet. Teknologi ini memberikan akses tak terbatas pada sumber daya pembelajaran, termasuk e-book, video pembelajaran, kursus daring, dan platform e-learning. Yang kedua yaitu pembelajaran daring. Kelebihan dari e-learning adalah fleksibilitasnya dalam hal waktu dan lokasi, yang memungkinkan siswa untuk memilih waktu dan tempat sesuai dengan preferensi mereka. Yang ketiga yaitu kolaborasi dan komunikasi. Era digital memungkinkan kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan pengajar secara real time, baik dalam bentuk diskusi dalam kelas virtual maupun melalui alat-alat komunikasi lainnya. Ini memungkinkan interaksi yang lebih aktif dan terlibat antara peserta didik dan pengajar, serta memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide yang lebih mudah. Yang keempat yaitu pembelajaran berbasis proyek. Konsep ini menekankan pada pembelajaran melalui penerapan praktis, di mana siswa diberi tugas untuk mengerjakan proyek atau tugas-tugas yang relevan dengan konten pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis dan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah nyata. Dan yang kelima yaitu personalisasi pembelajaran. Ini memungkinkan penerapan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keenam yaitu keterampilan abad ke-21. Pembelajaran di era digital menuntut pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, literasi digital, dan kecakapan teknologi.
Dan yang ketujuh yaitu pembelajaran seumur hidup. Dengan akses tak terbatas pada sumber daya dan konten pembelajaran, individu di segala usia dapat terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan dan minat pribadi. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Penggunaan AI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Penting untuk diingat bahwa teknologi dan konsep pembelajaran di era digital ini harus diimplementasikan dengan bijaksana dan seimbang. Meskipun teknologi membawa banyak manfaat, pendekatan pembelajaran tradisional dan interaksi langsung antara guru dan siswa tetap memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Selanjutnya yaitu peran teknologi sebagai media pembelajaran di era abad 21. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, efektif pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa. Dan yang terakhir yaitu mendorong pembelajaran berbasis proyek. Dan selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran teknologi. Media pembelajaran teknologi ini memiliki manfaat yang besar dalam pendidikan, karena dengan adanya teknologi, siswa dapat dengan mudah mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Selain itu, teknologi sendiri menyediakan berbagai fitur yang dapat digunakan sebagai sumber informasi. Media pembelajaran teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang dipercaya antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran supaya lebih menarik perhatian siswa. Yang kedua yaitu memberi akses yang lebih luas kepada siswa. Yang ketiga, memungkinkan proses pembelajaran bisa dilakukan di mana saja. Yang keempat, mengubah arah pandang guru ke arah yang lebih positif, produktif, dan kreatif. Yang kelima yaitu media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat memotivasi belajar yang menarik, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Beberapa media teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, salah satunya yaitu internet, e-learning, dan teknologi gadget. Sama seperti media pada umumnya, media pembelajaran berbasis teknologi juga memiliki bermacam-macam fungsi dan bentuk di dalamnya. Yang pertama yaitu internet. Internet merupakan jaringan yang saling terhubung satu dengan yang lain dan memiliki kemampuan yang cepat dan tanggap. Dan di dalamnya terdapat banyak kegunaan. Adapun keunggulan dari internet antara lain, menjangkau pembelajar yang jumlahnya tidak terbatas pada waktu yang bersamaan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan teritorial negara, dan mampu melakukan hubungan ke lokasi di negara lain. Yang kedua yaitu e-learning. E-learning didefinisikan sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang dilakukan melalui teknologi. Contoh media e-learning yang kita tahu saat ini seperti Kuiper dan Ruang Guru. Yang ketiga yaitu teknologi gadget. Gadget sendiri dirancang dengan tujuan dan fungsi yang praktis dan didesain dengan pintar. Gadget yang paling banyak digunakan yaitu handphone. Sebagai media pembelajaran yang berbasis teknologi biasanya berhubungan erat dengan internet. Gadget menjadi media yang mudah untuk dibawa dan digunakan kapanpun. Oleh karena itu, seorang pendidik harus lebih dahulu mempersiapkan bagaimana harus menempatkan diri dengan kemajuan yang ada, dalam arti seorang pendidik harus belajar lebih keras lagi untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Karena tidak jarang seorang guru yang masih ketinggalan atau kurang memahami teknologi, sehingga perlu dengan belajar lagi mengenai media, apa yang akan digunakan dan mudah dipahami oleh murid, supaya dalam prosesnya dapat terlaksana dengan baik. Dilihat segi positifnya, teknologi ini memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya, terutama dalam pendidikan. Namun, terlepas dari itu, segala sesuatu pasti memiliki dampak negatifnya karena salah digunakan. Untuk mengurangi kemungkinan hal itu terjadi, maka sebaiknya anak-anak selalu dalam pengawasan orang tua dan pihak-pihak yang bertanggung jawab mendidik supaya menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Dengan itu, mari kita manfaatkan teknologi dengan baik untuk membangun pendidikan yang lebih aktif, kreatif, dan seru di era teknologi yang semakin maju ini demi mencapai pendidikan yang bermutu. Adapun dampak negatif teknologi bagi peserta didik antara lain, akan lebih banyak kemungkinan anak akan membuka hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebanyakan bermain game online, menonton pornografi, dan lainnya.
tidak bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat, dan kurangnya komunikasi dengan orang tua, teman-teman, dan guru. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi, maka tetap membutuhkan pengawasan dari orang tua atau guru dan membatasi anak dalam menggunakan teknologi seperti gadget dan media lainnya. Nah, jadi teknologi pembelajaran memiliki peran yang signifikan sebagai media pembelajaran. Penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, efektivitas pembelajaran, meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan mendorong pembelajaran berbasis proyek. Penting bagi para guru dan pengambil keputusan dalam bidang pendidikan, di mana penggunaan teknologi pembelajaran yang tepat dan berintegrasi dengan baik dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan mendorong keterlibatan siswa secara aktif. Oleh karena itu, dianjurkan agar institusi pendidikan memperhatikan integrasi teknologi pembelajaran yang efektif dalam strategi pembelajaran mereka untuk memaksimalkan potensi pengembangan keterampilan siswa. Nah, baiklah, selesai sudah pembahasan kita tentang peran teknologi digital sebagai media pembelajaran di era abad 21. Saya Aisyah Veronica izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.